Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Fatimah dengan NPM 195520111019. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai histogram. Yang pertama ada pengertian dari histogram citra. Histogram citra adalah diagram ataupun grafik yang digunakan untuk merepresentasikan suatu intensitas piksel ataupun frekuensi dari suatu citra. Sumbu horizontal merupakan nilai intensitas piksel, sedangkan sumbu vertikal merupakan frekuensi ataupun jumlah piksel. Kemudian di sini ada karakteristik dari citra grayscale histogram. Karena pada kali ini saya akan membahas mengenai dan juga mendemokan mengenai histogram citra grayscale. Yang pertama ada citra gelap. Citra gelap merupakan citra yang memiliki banyak piksel dengan nilai intensitas mendekati 0. Distribusi nilai intensitas citra gelap cenderung berada pada daerah sebelah kiri histogram. Kemudian yang kedua ada citra terang. Citra terang merupakan suatu citra yang memiliki banyak piksel dengan nilai intensitas mendekati 255. Distribusi nilai intensitas citra terang cenderung berada pada daerah sebelah kanan histogram. Yang ketiga ada citra dengan kontras rendah. Citra dengan kontras rendah merupakan suatu citra yang memiliki range nilai intensitas yang sempit, sehingga tidak memiliki nilai intensitas antara 0 sampai 74 dan juga antara 224 hingga 255. Kemudian yang terakhir ada citra dengan kontras tinggi. Citra dengan kontras tinggi merupakan suatu citra yang memiliki range dengan nilai intensitas yang lebar. Kemudian di sini saya akan mendemokan sedikit mengenai histogram dengan citra grayscale. Di sini ada NumPy dan juga Matplotlib.Pyplot. NumPy sendiri merupakan singkatan dari numeric Python yang berisi sekumpulan array dari Matplotlib.Pyplot yang berfungsi untuk membuat perubahan dari suatu gambar. Kemudian di sini ada Matplotlib.Pyplot yang merupakan biasa digunakan untuk menampilkan suatu gambar dengan kualitas yang bagus. Kemudian di sini ada data kamera. Data kamera merupakan suatu objek dari suatu gambar yang akan kita tampilkan pada histogram grayscale yang akan kita buat ini. Kemudian di sini ada enclosed sama dengan 2 dan juga fixed size 10,5 dan di sini ada gray level histogram. Kemudian kita run. Dan di sini adalah suatu gambar asli dari suatu histogram grayscale, dan di sini merupakan hasil dari histogram grayscale atau diagram dari histogram grayscale. Cukup sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Rahma akan sedikit menjelaskan mengenai morfologi. Pengolahan citra morfologi adalah kumpulan operasi non-linear yang terkait dengan bentuk atau morfologi fitur dalam citra, seperti boundaries, skeleton, dan lain-lain. Dengan berbagai teknik, saya telah menyelidiki citra dengan bentuk atau template kecil atau yang disebut dengan structural element yang mendefinisikan region of interest atau lingkungan sekitar piksel. Dan dalam video ini saya akan menguraikan operasi morfologi dasar, yaitu erosion, dilation, opening, closing, wet top hat, black top hat, skeletonized, dan convex wall. Baik, langsung saja. Untuk memulai, mari kita membuat gambar menggunakan IOI grid. Perhatikan bahwa fungsi morfologi hanya berfungsi pada gambar skala abu-abu atau gray atau binar. Jadi kita akan menggunakan as gray di sini. Nah, jadi pertama kita akan tampilkan gambar, dan ini menggunakan image byte. Dan selanjutnya mari kita mendefinisikan convenience function for plotting comparison untuk perbandingan. Nah, untuk operasi morfologi dasar pertama itu adalah erosion atau erosi. Morfologi erosion menetapkan piksel pada I dan J to minimum over all pixel in the neckboard centered at I dan J
subfolding element, footprint diteruskan ke erosion array, boolean yang menjelaskan dukungan ini. Di bawah ini kita bisa menggunakan disk untuk membuat elemen penataan lingkar. Nah, jadi di sini kita akan memasukkan morfologi dasar yang akan kita uraikan tadi, yaitu erosion, dilation, opening, closing, wet top head, black top head, skeleton edge, dan convex fall. Nah, selanjutnya adalah dilation. Morfologi dilation menetapkan pixel pada IDNJ secara maksimum di atas semua pixel dalam lingkungan yang berpusat di IDNJ. Dilation memperbesar daerah terang dan perkecil daerah gelap. Dan pada gambar perhatikan bagaimana batas putih gambar menebal dan melingkar saat kita membesar ukuran disk. Selain itu juga penurunan ukuran 2 elips hitam di tengah dan penebalan lingkaran light gray di tengah dan 3 light gray di bagian bawah tengah. Selanjutnya adalah opening. Morfologi dasar opening pada citra didefinisikan sebagai erosi yang diikuti oleh dilation. Opening dapat menghilangkan titik terang kecil dan menghubungkan retakan gelap tengah. Bisa diperhatikan pada gambar karena opening gambar dimulai dengan operasi erosi, daerah cahaya yang lebih kecil dan strukturing elemen dihilangkan. Operasi dilation berikut memastikan bahwa daerah cahaya yang lebih besar dan strukturing elemen mempertahankan ukuran aslinya. Perhatikan bagaimana bentuk terang dan gelap di tengah ketebalan aslinya, tetapi 3 light gray yang lebih terang di bagian bawah benar-benar terkikis, bagian cincin yang lebih tipis dan struktur elemen yang sepenuhnya terhapus, sedangkan wilayah yang lebih tebal di bagian atas mempertahankan ketebalan aslinya. Selanjutnya adalah closing. Nah, untuk morfologi closing pada citra didefinisikan sebagai dilation yang diikuti oleh erosi. Closing dapat menghilangkan bintik-bintik gelap kecil dan menghubungkan celah kecil yang terang karena closing. Nah, gambar dimulai dengan operasi dilation, daerah gelap yang lebih kecil dari strukturing elemen yang dihilangkan. Operasi dilation berikut memastikan bahwa daerah gelap yang lebih besar dari strukturing elemen mempertahankan ukuran aslinya. Perhatikan bagaimana elips putih di bagian bawah terhubung karena dilation, tetapi wilayah gelap lainnya mempertahankan ukuran aslinya. Selanjutnya adalah wet top head. Nah, citra wet top head didefinisikan sebagai citra dikurangi bukan morfologisnya. Operasi ini mengembalikan titik terang gambar yang lebih kecil dari elemen dari processing elemen. Nah, di sini kita akan menambahkan titik terang dan gelap pada gambar seperti yang kita lihat. Kotak putih selebar 10 piksel disorot karena lebih kecil dari struktur elemen. Juga tepi putih tipis di sekitaran seperti sebagian besar elips dipertahankan karena lebih kecil dari struktur elemen, tetapi wilayah yang lebih tebal di bagian atas menghilang. Nah, selanjutnya adalah black top head. Untuk black top head, citra black top head didefinisikan sebagai penutup morfologisnya dikurangi citra aslinya. Operasi ini mengembalikan bintik-bintik gelap gambar yang lebih kecil dari struktur elemen. Seperti yang kita lihat, kotak hitam selebar 10 piksel disorot karena lebih kecil dari struktur elemen. Seperti yang harus Anda perhatikan bahwa operasi ini hanyalah kebalikan dari operasi lain. Dualitas ini dapat diringkas seperti erosion dilation,
opening closing, dan wet top head dan black top head. Selanjutnya adalah skeleton mesh. Nah, di sini menggunakan data horse ya. Ini digunakan untuk mereduksi setiap komponen yang terhubung dalam citra biner menjadi kerangka lebar 1 piksel. Penting untuk dicatat bahwa ini hanya dilakukan pada gambar binar. Seperti namanya, teknik ini digunakan untuk menipiskan gambar seperti kerangka selebar 1 piksel dengan menetapkan penipisan secara berurutan. Dan yang terakhir adalah convex hull. Convex hull image adalah komponen piksel yang terhubung dalam poligon cembung terkecil yang mengelilingi semua piksel putih pada gambar. Sekali lagi perhatikan, gambar ini juga dilakukan pada gambar binar. Dan seperti yang diilustrasikan gambar, convex full image memberikan poligon terkecil yang menutupi putih atau binar sepenuhnya dalam gambar. Dan seperti yang diilustrasikan, convex full image memberikan poligon terkecil yang menutupi putih dan binar, juga menambahkan butiran kecil ke gambar. Kita dapat melihat bagaimana lambung cembung beradaptasi dengan melampirkan butiran itu dan menjadi seperti ini. Dan mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Novia. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengolahan citra berwarna. Sebelumnya saya akan ngasih tahu dulu nih, kalau saya pengolahan citra berwarnanya pakai splitter. Nah, di sini codingnya mungkin kita copy paste aja ya, biar lebih mudah. Nanti kalian bisa lihat aja. Kalau ingin mencoba, kalian bisa pause ini aja videonya. Oke, langsung saja. Nah, di sini codingnya seperti ini. Langsung saja kita run. Nah, fotonya nanti akan tampil seperti ini. Ini fotonya, nama foto ini ya, yang MN ini. Saya sengaja ngasih namanya seperti ini supaya memudahkan saya untuk memanggil fotonya ini. Oke, tapi kalian terserah aja mau kasih nama apa filenya. Jadi, nah tampilannya seperti ini. Dan sekarang saya akan di sini saya akan mencoba menggunakan splitternya lagi. Nah, tampilannya codingnya seperti ini ya. Langsung saja kita run. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, splitternya seperti ini. Oke. Baru setelah ini kita akan mengubah foto ini jadi red, green, dan blue. Nah, baru setelah itu kita akan menampilkan citra berwarnanya lagi. Langsung saja kita run. Nah, habis kita run, maka fotonya akan tampil seperti ini. Oke, nah ini pola citra berwarnanya akan tampil seperti ini kalau kita menggunakan splitter. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai apa itu segmentasi citra.
Segmentasi citra ialah proses yang mempartisi citra ke dalam beberapa daerah berdasarkan sifat tertentu untuk mendapatkan objek yang terkandung dalam citra atau proses untuk mengidentifikasi kelompok piksel yang memiliki kesamaan. Tujuan segmentasi citra dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama sebagai kuantifikasi dan sebagai deteksi. Sebagai kuantifikasi maksudnya ialah menghitung jumlah objek tertentu pada citra, yang kedua menghitung ukuran kelainan pada citra medis. Lalu yang selanjutnya sebagai deteksi. Yang pertama yaitu mendeteksi lokasi, keberadaan maupun bentuk objek. Yang kedua, memisahkan latar belakang dan objek cerita. Tujuan segmentasi citra yang paling sering digunakan ialah memisahkan latar belakang dan objek cerita. Yang selanjutnya ada metode segmentasi citra. Sebenarnya ada banyak metode segmentasi citra, namun yang paling sering digunakan ada 4. Yang pertama yaitu ada thresholding, yang kedua ada region growing, yang ketiga ada split and merging, yang keempat adalah clustering. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode segmentasi citra clustering. Lebih spesifiknya ialah K-mean clustering. Karena pada umumnya di dalam clustering sendiri itu pun terdapat banyak metode yang dapat digunakan. K-mean clustering sendiri ialah algoritma yang efektif untuk menentukan klaster dalam sekumpulan data, di mana pada algoritma tersebut dilakukan analisis kelompok yang mengacu pada pemartisian N objek ke dalam K kelompok klaster berdasarkan nilai rata-rata atau means terdekat. Jadi, K-mean clustering ini menggunakan klaster berdasarkan nilai rata-rata atau means terdekat. Berikut adalah contoh search code yang saya buat mengenai metode K-mean clustering. Di sini saya menggunakan bahasa pemrograman Python dan library OpenCV. Pertama-tama kita import terlebih dahulu library OpenCV-nya, library NumPy, dan library Matplotlib-Pyplot-nya. Setelah itu kita read image-nya menggunakan library CP, function unread, kucing adalah nama file image-nya, dan JPEG adalah format image-nya. Setelah itu kita convert ke RGB. Setelah kita convert ke RGB, kita reset image-nya menjadi array 2 dimensi agar menghasilkan jumlah pixel yang baru. Setelah itu kita show, bisa kita lihat di sini jumlah pixel aslinya yaitu 390 dikali 780. Lalu jumlah pixel value-nya adalah 304.200. Setelah mendapatkan pixel value-nya, kita definisikan kriteria pemberhentian algoritmanya. Setelah itu kita tentukan berapa jumlah klaster yang kita inginkan. Di sini saya hanya menginginkan 2 klaster, yaitu cluster object dan cluster background. Setelah menentukan jumlah klasternya, kita convert kembali menjadi 8 bits agar kembali menjadi citra. Setelah itu kita dapatkan hasil segmentasi citranya sebagai berikut. Pada bagian original image-nya terdapat sebuah foto kucing dengan background warna putih. Lalu kita segmentasikan menjadi 2 klaster, yaitu klaster yang pertama klaster objek dan klaster yang kedua adalah klaster background. Sekian yang dapat saya sampaikan mengenai segmentasi citra metode K-mean clustering. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.